Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami, yaitu judul makalahnya Reformasi Sistem Administrasi Negara, yang dosen pengampu yaitu Ahmad Imam SOS MSI. Nama kelompok terdiri dari Afifur Rahman Hidayat, Mohrizik Al-Qutbi, Muhammad Alfan Maulana, dan Moh Husin Rais. Latar belakang masalah, yaitu di mana administrasi dalam artian sempit adalah pembukuan atau keuangan dan surat menyurat, sedangkan administrasi dalam arti luas yaitu proses antara dua orang atau lebih dalam rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Subsistem administrasi yakni meliputi manusia atau sumber daya manusia (SDM), tujuan, tugas, kerjasama, sarana, dan prasarana. Sistem adalah rangkaian kegiatan yang saling berkaitan antara satu sama lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Secara konseptual dan empirik, setiap negara memiliki sistem administrasi negara yang terkait erat dengan lingkungannya. Dalam kajian administrasi negara atau pembangunan, diakui bahwa tidak pernah terdapat sistem administrasi negara yang sempurna. Tetapi administrasi negara selalu memiliki permasalahan yang mengganggu tugas-tugas utamanya. Namun apabila permasalahan yang dihadapi dinilai menimbulkan gangguan terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang bersangkutan, pertanda terdapat tuntutan untuk melancarkan reformasi administrasi. Reformasi administrasi dikenal oleh para pakar bukan merupakan kajian yang baru di dunia akademik maupun praktik. Membentang mulai dari teori klasik formal organisasi, perubahan perkembangan pada teori pasar kontemporer, juga teori elit organisasi yang menghendaki perubahan dan reformasi fundamental dalam struktur dan proses sistem administrasi. Walaupun reformasi administrasi selalu dikaitkan dengan birokrasi publik, reformasi administrasi juga perlu mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial, politik, dan ekonomi secara signifikan berpengaruh terhadap siklus reformasi. Dalam bahasa ini, sesuai dengan pandangan Kaiden 1969, fokus reformasi administrasi adalah the improve the administrative performance of individuals, group, and institution more effective, more economical, and more quick. Lebih dari itu, masih terdapat ukuran efisiensi dalam equipment dalam mengkaji keberhasilan reformasi administrasi. Rumusan masalah terdiri dari perkembangan reformasi sistem administrasi negara, permasalahan tentang birokrasi sistem administrasi negara Indonesia, memahami sistem administrasi pemerintahan di Indonesia dan prinsipnya, serta apa saja konsep pelayanan publik yang terbangun di Indonesia dan kerangka administrasi publik. Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan serta mampu memahami tentang sistem administrasi negara dan ruang lingkupnya. Adapun tujuan lain yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem administrasi negara Indonesia, dan diharapkan makalah ini mampu memberikan manfaat bagi para pembacanya. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangan reformasi administrasi negara Indonesia. Perkembangan ini di daerah selanjutnya mengarah kepada pembedaan antara administrasi dan mengurus kegiatan rutin pelayanan masyarakat dengan administrasi pembangunan yang mengurus proyek-proyek permasalahan pembangunan, terutama pembangunan fisik. Kebutuhan akan reformasi birokrasi muncul karena proses perubahan administrasi yang tidak bisa berjalan secara alami. Gerakan reformasi dimulai dengan menghapus segala hambatan ke arah perubahan untuk melakukan perbaikan. Menurut Joko Mitjo 1995, perbaikan dan penyempurnaan administrasi negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, usaha perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh. Yang kedua, memperbaiki dan penyempurnaan administrasi yang dilakukan secara sebagian-sebagian. Kedua cara di atas sesungguhnya dapat dilakukan secara bersamaan, dalam arti perubahan menyeluruh dilakukan secara bertahap. Menurut Leonardo 2010, dalam perkembangan istilah administrasi publik sering dialihkan bahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan administrasi negara. Perubahan konsep ini seringkali diperdebatkan oleh banyak kalangan sebagai perubahan keilmuan yang dinamis dari perkembangan sebuah disiplin ilmu. Adanya perubahan pendekatan yang digunakan dalam mengelola negara menjadi alasan penting mengapa terjadi dinamisasi perubahan tersebut.
Esensi perubahan ini telah menggeser pemaknaan administrasi publik atau sebelumnya disebut administrasi negara ke domain aktor yang menjalankan pemerintahan, yakni dari aktor tunggal atau state ke multi aktor state, private sector, civil society. Dalam konteks inilah administrasi publik sesungguhnya dapat dimaknai sebagai sebuah rangkaian administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh state dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. Sedangkan yang dimaksud efisiensi ialah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya usaha dan hasil, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Artinya dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat. Tepat kena sasaran, apa yang dihendaki tercapai atau apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan. Cepat sendiri yaitu tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu, selesai tepat pada waktunya dan sebelum waktu yang ditetapkan. Hemat, dengan biaya yang sekecil-kecilnya tanpa terjadi pemborosan dalam bidang apapun. Yang keempat, selamat, yaitu segala sesuatu sampai pada tujuan yang dimaksud tanpa mengalami hambatan-hambatan, kelembatan, ataupun kemacetan. Diartikan sebagai proses penyelenggaraan kepentingan dan masalah bersama. Pengambilan keputusan permasalahan reformasi birokrasi di Indonesia. Banyak sekali masalah yang ditemukan oleh sebagian pakar tentang praktik administrasi pemerintahan di Indonesia. Masalah pertama adalah tingkat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para aparatur pemerintahan. Masalah kedua adalah kecenderungan praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi kekuasaan dan kekayaan atau wealth and power oriented ketimbang pelayanan pada masyarakat atau public service oriented. Yang masalah ketiga yaitu yang dihadapi administrasi pemerintahan adalah rendahnya kapasitas berinovasi pada para pegawai pemerintah untuk memecahkan persoalan publik yang semakin kompleks dalam dunia yang tidak pernah istirahat dari dinamika perubahan yang cepat. Masalah keempat adalah kuatnya pengaruh politik dan lingkungan administrasi pemerintahan. Nampaknya visi, misi, dan tujuan organisasi pemerintahan terjadi tidak sejalan dan sinergistik antara departemen ataupun antar sektor. Karena kecenderungan yang diaplikasikan bukannya visi, misi, dan tujuan negara, tetapi kepentingan partai politik. Alhasil rakyat menjadi korbannya dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 belum optimal tercapai jika tidak dikatakan tidak. Masalah kelima adalah bahwa posisi masyarakat kita sangat lemah ketika berhadapan dengan organisasi pemerintah. Tidak ada posisi tawar atau low bargaining position dan bahkan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam masyarakat transisi dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern, reformasi birokrasi yang dilakukan diarahkan pada yang pertama, memindahkan wewenang administrasi kepada eselon atau dalam hierarki birokrasi. Yang kedua, untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak kepemimpinan pusat. Yang ketiga, untuk memperluas wewenang pemerintahan baru yang rangka mengkonsolidasikan pengendalian antar daerah-daerah. 2.3 yaitu memahami sistem pemerintahan di Indonesia serta prinsip administrasi secara umum. Sistem administrasi negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai bagian subsistem atau antara lain sistem kepemimpinan, sistem birokrasi, sistem manajemen, sistem pelayanan, dan sistem keuangan. Sistem adalah suatu kebulatan dan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan yang perpaduan hal-hal yang dan bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan, pemerintahan, pengarahan, kecakapan, dan teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Administrasi negara melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi adalah bagaimana orang mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip administrasi secara umum terdiri dari efisiensi. Administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi di kalangan kelompok. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok di dalam suatu hierarki dan yang pasti. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah memasuki barisan negara demokrasi dengan sistem administrasi yang mulai berkembang.
Pola pikir dalam menyusun sebuah sistem yang utuh sebagai satu kesatuan tidak bisa lebih dipandang secara parsial namun secara holistik. Hal ini berarti tugas dan membangun negara bukan hanya tugas para pemimpin, namun juga seluruh elemen negara. Birokrasi sebagai organisasi modern yang secara konseptual pada awalnya dikembangkan oleh Max Weber merupakan bentuk organisasi rasional yang sepenuhnya diserahkan kepada para aparat pemerintahan yang memiliki syarat-syarat tertentu bagi bekerjasama sistem administrasi negara. Weber dengan cerdas membentuk seperangkat karakteristik ideal atau ideal tipe dari suatu birokrasi legal rasional yang dapat menjadikan sebagai alat yang dapat mengimplementasikan tujuan organisasi birokrasi secara efektif dan efisien. Ya, demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.